Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Oktavia Aulia Ramadhani dengan nomor NIM 23349011 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan PPT Bisnis Plan saya mengenai kue talam Aussie guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Kue talam adalah salah satu jenis cemilan tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue talam memiliki rasa manis dan gurih. Rasa gurih dari kue talam berasal dari santan yang menjadi salah satu bahan utamanya. Kue talam merupakan kue tradisional khas Betawi dan diperkirakan sudah berumur lebih dari 500 tahun. Kue ini mendapat pengaruh dari kuliner Tionghoa dan Belanda yang mendiami kawasan Batavia atau yang kita sebut dengan Jakarta. Motivasi melakukan usaha. Karena ingin mencoba memodifikasi kue talam sehingga menjadi lebih dikenal banyak kalangan anak muda dengan mencoba berbagai varian rasa, di mana biasanya orang hanya tahu kue talam dengan rasa ubi. Dan kali ini saya ingin mencoba dengan berbagai varian rasa seperti tape, pisang, durian, kentang, pandan, dan lapis ketan. Justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Yang pertama, dapat menjadi makanan pengganjal perut di waktu santai baik bersama teman maupun pada saat acara seminar. Yang kedua, diharapkan agar dapat menjadi alternatif makanan ringan baik di lingkungan Universitas Negeri Padang maupun di kalangan masyarakat umum. Tujuan dalam pemilihan objek yang pertama untuk mengembangkan ide atau kreativitas. Yang kedua, untuk melakukan inovasi dan cita rasa berbeda dari kue talam. Yang ketiga, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan wirausaha. Selanjutnya, gagasan usaha atau peluang usaha. Hal yang menjadi pendukung saya dalam kegiatan pengembangan pemasaran kue talam adalah agar di mana kue talam dapat dikenal oleh kalangan mahasiswa UNP, karena banyak dari kalangan anak muda saat ini tidak terlalu mengenal kue tradisional tersebut. Dengan adanya usaha bisnis kue talam, diharapkan agar kalangan anak muda dapat mengenal salah satu kue tradisional ini. Keunggulan dari produk yang pertama memiliki tekstur yang lembut sehingga akan banyak disukai oleh berbagai kalangan. Yang kedua, proses produksinya yang sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Memilih lokasi penjualan di sekitar kampus UNP. Yang kedua, persiapan meliputi kapan proses produksi, pengamatan lingkungan untuk berjualan, serta strategi pemasaran yang dilakukan. Yang ketiga, promosi dengan mempromosikan melalui media sosial dan menjualkan langsung kepada pelanggan. Persiapan sebelum program berlangsung, mencari target pasar dan mencoba tester produk. Selama program berlangsung, yang pertama melakukan promosi melalui media sosial. Yang ketiga, melakukan promosi secara langsung pada pelanggan. Yang ketiga, mencoba menitipkan pada kantin yang ada. Kegunaan utama produk yang pertama untuk melestarikan makanan tradisional sehingga dapat dikenal oleh kaum muda-mudi pada zaman sekarang, serta sebagai pengganjal perut ketika berkumpul bersama teman atau kolega. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama itu pembelian bahan baku produksi. Selanjutnya, melakukan proses produksi, lalu melakukan pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan pemasaran. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue talam yang pertama itu ada tepung beras, yang kedua tepung maizena, yang ketiga tapioka, yang keempat santan, yang kelima gula pasir, yang keenam gula aren, yang ketujuh mentega, dan yang kedelapan vanili. Analisis SWOT dalam pemilihan bisnis kue talam. Yang pertama kekuatan atau strength. Rasanya yang manis dan enak serta menggoda selera dan juga bahan-bahannya yang mudah didapatkan dan proses pembuatannya yang relatif sederhana. Kelemahan atau weakness. Yang pertama faktor keterbatasan umur simpan. Yang kedua kurangnya inovasi dalam varian rasa dan tampilan sehingga kue talam kurang menarik dibandingkan dengan varian kue modern.
Yang ketiga, peluang atau opportunity. Faktor keaslian kue talam dapat menjadi daya tarik bagi pencinta makanan tradisional. Selain itu dapat memperluas pangsa pasarnya. Ancaman atau threats. Persaingan kue talam dengan makanan modern sangat Persaingan kue talam dengan makanan modern sekarang seperti cupcake, serta perspektif konsumen yang cenderung memilih makanan praktis dan instan juga menjadi ancaman bagi kue talam. Selanjutnya, pendapatan per bulan yang dapat kita dapatkan dari bisnis kue talam, yaitu di mana penjualan kue talam itu seharga 3.000 dan dalam satu hari kita akan membuat 50 porsi. Jadi selama 30 hari kita akan mendapatkan keuntungan 4.500.000. Sedangkan penjualan kue talam menggunakan varian rasa lain, kita akan menjualkan seharga 15.000 dan memproduksi sebanyak 10 porsi dan selama 1 bulan kita akan mendapatkan uang 4.500.000. Jadi pendapatan per bulan kita yaitu 9 juta. Selanjutnya, pendapatan per tahun. Pendapatan per tahun yaitu penjualan kue talam ubi itu dalam 1 bulan itu 4.500.000 dikali selama 1 tahun, maka keuntungan yang didapatkan yaitu 54 juta. Sedangkan penjualan kue talam dengan berbagai varian rasa, keuntungan 1 bulan yaitu 4.500.000 dan dikalikan juga selama 12 bulan dan total pendapatannya yaitu 54 juta. Itu dengan varian rasa lain. Jadi total pendapatan kita selama per tahun yaitu 108 juta. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat agar dapat menyukai makanan tradisional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.